Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan alam semesta, menciptakan kita. Allah yang telah memelihara alam semesta, memelihara kita, dan suatu saat kelak Allah juga yang akan mengakhiri alam semesta ini, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami suatu kematian. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun pihak tersebut berada dalam peti besi. Karena itu kehidupan kita hanya diperintahkan untuk mengikhlaskan diri, hidup di alam ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara tulus ikhlas, tidak terbebani dengan suatu apapun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidak pernah diperintahkan segala sesuatunya kepada kalian kecuali ikhlas beribadah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tergolong kepada orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah teladan kita, uswatun kita dalam semua aspek kehidupan, baik dalam kehidupan bermuamalah, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan juga ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Hendaknya kita semua insyaallah dalam kehidupan ini benar-benar dapat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Guru-guru kami, para ulama, para ustadz, ketua DKM dan seluruh kita, semoga Allah memuliakan kita dengan kasih sayangnya dunia hingga yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sudah lama kita tidak bertemu ya Pak. Jadi baru hari ini, pagi ini kita bertemu kembali. Insyaallah diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam hidup ini ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita menjadi orang atau golongan yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, menjadi orang yang rugi baik di dunia maupun di akhirat. Kira-kira kita milih yang mana, Pak? Pasti kita memilih yang pertama, ingin selamat dunia wal akhirah. Kalau kita tanya ke semua orang, pasti pilihannya itu. Hanya menjadi pertanyaan,
Kalau memilih kita selamat dunia wal akhirah, apakah ikhtiar kita, perilaku kita sehari-hari, sudahkah kita berada pada jalan keselamatan? Sehingga kita masing-masing bisa menjawab sendiri, apakah kita ini saat ini berada dalam jalan keselamatan? Pada pagi ini kita ingin diskusi bersama, ingin berbagi bersama bagaimana caranya menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang lebih baik di masa akan datang dalam hidup ini, dengan salah satunya adalah evaluasi diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali cara-cara, jalan-jalan yang kita laksanakan, yang dapat kita lakukan untuk menjadi kita selamat. Salah satu caranya adalah kita selalu evaluasi diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu jalan. Nabiullah Adam alaihissalam dengan Siti Hawa sebagai manusia yang pertama di alam dunia ini, sekali Nabi Allah Adam alaihissalam dengan Siti Hawa pernah ditempatkan oleh Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua belum pernah berada di sana. Allah melarang Nabi Allah Adam, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan pernah kamu itu mendekati pohon itu, karena kalau engkau dekati pohon itu, maka diri engkau ini akan menjadi orang yang merugi, zalim. Itu dalam surga. Kemudian dikarenakan beliau telah mendekati pohon tersebut, melanggar perintah Allah, maka kadar Allah tentu beliau ditempatkan di dunia ini, dikirim ke dunia ini. Jadi ketika di dunia ini, beliau Nabi Adam dan Siti Hawa memiliki keturunan. Salah satu keturunannya kita semua yang hari ini hadir di masjid ini, dan juga manusia-manusia yang lain. Kalau dalam surga saja punya kesempatan berbuat salah, so pasti di dunia ini banyak kita saksikan bahwa kita rasakan sendiri juga selalu terjadi kesalahan dan kekhilafan. Walau kadang kita sudah menghindari suatu kesalahan, tapi tetap saja kesalahan dan kekeliruan itu terjadi pada diri kita. Mudah-mudahan semua kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alam yang ketiga, Nabi Allah Adam tentu hari ini sudah berada di alam apa, Pak? Sekarang berada di alam mana Nabi Adam? Tentu di alam barzah, di alam kubur. Semua manusia, termasuk Nabi Adam sebagai nabi yang pertama, pasti akan berada di alam barzah, yang memang tidak banyak riwayat, hadis dan ayat yang menjelaskan tentang alam kubur itu bagaimana. Tetapi tentang alam barzah tentu ada cerita tersendiri, ada riwayat yang bisa dikaji nanti. Kalau Nabi Allah Adam saja sebagai Nabi Allah yang pertama mengalami alam barzah, kita semua pasti juga tidak akan kekal di dunia ini. Pasti ke sana juga. Hanya yang menjadi rahasia, kapan kita akan meninggalkan dunia ini? Dengan sebab apa kita meninggalkan dunia ini? Sedang berada di mana kita akan meninggalkan dunia ini? Sedang dalam kondisi berdosa atau tidak berdosa kita meninggalkan dunia ini? Itu menjadi rahasia Allah. Secara normal suatu saat kita akan terbaring
mungkin di dalam rumah kita. Kita akan terbaring mungkin di rumah sakit, entah karena sebab sakit, entah sebab karena COVID, entah karena sebab karena apa-apa. Mudah-mudahan Allah segera menormalkan kembali dan mencabut penyakit COVID di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Tetap kita akan berbaring terbujur kaku, di mana nyawa akan keluar dari badan kita. Kalau secara normal kita akan dikafankan dengan kain putih. Mungkin sanak saudara, anak-anak kita, istri kita, mungkin sahabat kita akan sedih melihat kita terbaring di kain kafan. Mungkin juga mereka menangis. Bahkan ada yang meratap meninggalnya seseorang yang disayangi. Tapi apalah guna semua ratapan mereka? Apalah guna kesedihan mereka? Apalah guna rintihan mereka? Karena itu semua tidak diperlukan di dalam Islam. Yang diperlukan oleh mayat itu adalah amal soleh yang dibawa ketika dia meninggal itu, yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Karena itu mudah-mudahan kita semua dengan hati yang khalis benar-benar selalu beramal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perilaku yang membahagiakan, perilaku yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita terbujur kaku di kain kafan, diantar ke kuburan, lalu kita dikebumikan, keluarga kita akan meninggalkan kita sendirian di sana. Siapapun kita, apapun status kita, di sanalah kita mempertanggungjawabkan semua amal-amal kita. Semoga sebelum kita meninggalkan dunia ini, Allah betul-betul menyayangi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu kemudian Nabi Allah Adam alaihissalam nanti akan kembali menempati surganya Allah, di mana itu merupakan tempat kembali kita. Sesungguhnya Nabi Allah Adam sebagai manusia yang pertama berasal dari surga. Kampung halaman kita itu surga. Sehingga suatu saat kelak kita akan kembali kepada kampung halaman kita, kepada rumah utama kita, rumah pertama kita. Di mana kampung halaman kita? Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada nanti manusia yang dengan kehendak Allah masuk neraka, berarti dia belum bisa kembali ke kampung halamannya. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir pada pagi ini, dengan kasih sayang Allah, kita dan keluarga, mudah-mudahan bisa kembali kepada kampung halaman kita. Mana kampung halaman? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang berhadir semua di sini sebenarnya adalah berasal dari surga. Istri-istri kita berasal dari surga. Anak kita berasal dari surga. Sahabat kita berasal dari surga. Karena itu jangan tersesat di dunia sehingga tidak bisa kembali ke kampung halaman suatu saat kelak. Subhanallah, banyak cara Allah memberikan kesempatan kepada manusia agar tidak tersesat di dunia dan bisa kembali ke kampung halamannya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini, uraian tadi Allah merupakan uraian yang melatar belakangi di mana manusia memiliki dua pilihan. Kita kembali lagi, pilihan yang pertama menjadi orang yang selamat dunia wal akhirah dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, datanglah kepada kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami daripada azab neraka. Doa itu bukan hanya sekedar dibacakan, tapi perlu dihayati, dijiwai, dipahami atas bacaan tersebut, sehingga tidak hanya bersenda gurau dengan Allah melalui doanya, tetapi betul-betul doa itu merupakan penghubung antara diri kita dengan Allah agar kita selamat dunia wal akhirah. Lalu apabila manusia sebagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam pernah melakukan suatu kesalahan, kita pun di dunia ini tidak luput dari kesalahan, maka ada satu cara untuk menjadi manusia yang lebih baik dan dibersihkan daripada dosa. Apa itu? Dalam surat Al-A'raf Al-Quran Al-Karim ayat 23, Allah mengatakan, mengabadikan doa Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa doanya? Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayo sama-sama kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayo kita ulangi lagi secara khusyuk. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atas dosa-dosa yang pernah dilakukan Nabi Allah Adam alaihissalam, maka Nabi Allah Adam setelah mengakui pernah melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah, jangan mendekati sebuah pohon di sorga, maka Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa dengan penuh penyesalan, beliau berdua membacakan Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, kami ini telah menganiaya Allah diri sendiri. Zalamna anfusana, telah menganiaya diri sendiri. Wa illam taghfir lana ya Rabb, jika engkau tidak mengampuni kami ya Rabb, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika engkau tidak memberikan kasih sayang kepada kami ya Rabb, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami rugi ya Allah. Begitu Nabi Allah Adam, Nabi yang mulia, berani mengevaluasi diri dan berani bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Jelas kalau kita zalim dalam kehidupan ini, tentu mestinya kita evaluasi diri dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Jadi ingin kita menjadi orang lebih baik akan datang, hanya lafadznya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunannal khasirin. Akui perbuatan salah, lalu minta kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Minta agar Allah menyayangi kita. Insya Allah, kalau Allah sudah mengampuni kita dan sudah memberikan kasih sayang kepada kita, bagi kita ini hal-hal yang kita hadapi akan segera diberikan oleh Allah adalah berada
pada hal-hal yang baik. Bagi Allah tidak sulit. Kalau hari ini Allah mau mencabut suatu persoalan pada manusia, maka segera persoalan itu selesai. Bagi manusia masalah itu besar, bagi Allah masalah itu kecil. Mudah-mudahan Bapak sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua insyaallah di dunia ini dibahagiakan oleh Allah, di akhirat dibahagiakan oleh Allah. Marilah kita evaluasi diri, kita bertobat kepada Allah, mungkin kita punya dosa, dan marilah kita selalu mendekatkan diri dengan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali apa yang kami sampaikan adalah telah kita ketahui semua. Mungkin ada salah, tolong dikoreksi. Kalau ada benarnya, tentu itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui masjid ini, mari saling doa mendoakan. Afwa minkum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.